Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Sebuah kebakaran hebat melanda sebuah toko material di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran itu 5 orang tewas. Jenazah salah satu korban, seorang bayi 2 bulan usianya, tidak ditemukan. Akhirnya dinyatakan telah musnah menjadi debu. Saudara, jangan main-main dengan api. Kalau tidak terkendali, itu mematikan, bahkan memusnahkan. Pandangan tradisional tentang neraka mengatakan bahwa itu adalah tempat penyiksaan dengan api yang membakar selamanya dan tanpa henti. Penyiksaan orang-orang jahat dimulai tepat setelah kematian dan berlangsung sepanjang kekekalan. Nah, pandangan seperti ini mendorong banyak orang untuk menjadi ateis. Tidak percaya tentang adanya Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Allah dipandang sadis, kejam, dan sangat jahat. Seorang teolog, Nicholas Berdyaev, menyatakan, "Saya dapat membayangkan bahwa tidak ada argumen yang lebih kuat dan tak terbantahkan yang mendukung ateisme daripada doktrin penyiksaan abadi di neraka." Tokoh evolusi yang terkenal, Charles Darwin, dia juga menulis, "Saya tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa menerima bahwa kekristenan itu benar, khususnya untuk pemahaman bahwa setiap orang yang tidak beriman, dan itu termasuk ayahku, saudaraku, dan hampir semua teman baikku, akan dihukum untuk selama-lamanya. Ini adalah ajaran yang terkutuk," kata dia. Saudara, jangan main-main dalam berpikir soal api. Kesimpulan yang salah akan menyesatkan. Tuhan yang penuh kasih akan terfitnah sebagai penjahat, bahkan dapat dianggap lebih kejam daripada teroris. Tahukah Anda kenapa neraka itu dihubungkan dengan api? Kenapa bukan penyiksaan dengan air? Karena neraka adalah tempat pemusnahan bagi orang yang menolak Tuhan. Bukan penyiksaan kekal, tetapi pemusnahan kekal, penihilan kekal. Tubuh manusia yang memang rapuh di neraka akan terbakar hingga hancur, habis, dan musnah. Contohnya adalah kota Sodom. Kitab Yudas ayat yang ke-7 katakan, "Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang." Saudara, lihat, dikatakan bahwa Sodom menanggung siksaan api kekal. Dan memang sekarang tidak ada lagi bekas apapun tentang Sodom, musnah sepenuhnya. Saudara, kenapa harus dimusnahkan? Karena bagi orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, kesucian dan kemuliaan surga akan menjadi siksaan yang kekal bagi mereka. Terlebih baik untuk mereka musnah daripada mereka terus ada. Ada pandangan lain tentang neraka, yaitu pandangan restorasi. Dikatakan bahwa api neraka yang menyiksa itu bertujuan untuk memurnikan dan menyelamatkan semua orang. Semua orang pada akhirnya akan diselamatkan, termasuk orang jahat, malaikat jahat, dan iblis. Karena api neraka menurut mereka akan menyucikan. Saudara, begini, penyucian tidak bisa dilakukan secara eksternal. Tidak bisa dari luar. Apapun yang dilakukan dari luar, berapapun lamanya pembakaran, penyiksaan, penderitaan yang diberikan dari eksternal, tidak akan pernah bisa menyucikan seseorang. Tidak akan pernah bisa mengubahkan seseorang. Penyucian hanya bisa dilakukan dari dalam, dari hati. Penyucian dapat terjadi hanya pada hati orang yang menerima pengorbanan Yesus,
Yesus anak Allah yang disiksa di kayu salib hingga mati. Akan tetapi dia telah bangkit dan hidup sebagai juru selamat manusia. Dia akan menebus, mengampuni, menyucikan, mengubahkan, dan menjadikan seseorang dari yang layak untuk neraka menjadi layak untuk surga. Saudara, jangan main-main dengan api. Bertobatlah, terimalah Yesus sekarang sebagai juru selamatmu. Itu keren.